Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan mislu khurujid dajjal. Di antara tanda hari kiamat contohnya adalah keluarnya Dajjal. Kita baca catatan kaki nomor 1. Minal imani bin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bima akhbara bihi min amril masihid dajjali masihid dhalalati. Di antara wujud iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani apa-apa yang beliau kabarkan. Di antaranya mengimani tentang akan datangnya al-masih ad-dajjal. Al-masih artinya orang yang meratakan sesuatu. Kalau di sini beliau jelaskan, masihid dhalalah, orang yang meratakan kesesatan di muka bumi. Jadi dia memenuhi bumi dengan kesesatan. Wa huwa syakhsun yahudiyyun qabihus surati syaitaniyun nash'ati. Dia adalah orang Yahudi yang bentuknya sangat-sangat buruk rupa dan perilakunya syaitani, seperti setan. Qala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda tentang Dajjal, "Ulamun a'waru adarru syai'in wa aqalluhu manfa'atin." Dia adalah seorang pemuda yang a'war, yang buta sebelah matanya, yang paling berbahaya di muka bumi dan paling sedikit manfaatnya. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Wa jumlatu sifatihi fil ahadits sahihati ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, dan beberapa sifatnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Dajjal itu rajulun qasirun, adalah seorang laki-laki yang pendek, afhaju, yang kakinya bengkok, ja'dun, rambutnya keriting, a'waru, matanya buta sebelah, mamsuhul ainil yusra, yang mata sebelah kirinya itu rata, artinya tidak menonjol, namun dia rata. A'warul ainil yumna, sedangkan mata yang sebelah kanan itu buta. Ka'annaha anbatun tafiyatun, matanya yang buta tersebut itu seperti buah anggur yang busuk. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis tulisan di antara kedua matanya tulisan kafir, yaitu ka, fa dan ra. Terdapat huruf kaf, fa dan ra. Yaqra'uhu kullu mu'minin qari'un wa ghairu qari'in. Yang tulisan tersebut bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Wa yufhamu minan nususil waridati bi sya'nihi anna khurujahu huwa awwalul alamatil ardiyatil kibari. Dan bisa dipahami dari nas-nas yang membahas tentang Dajjal bahwasanya keluarnya Dajjal itu adalah tanda yang pertama terjadinya kiamat di muka bumi, yang merupakan tanda yang besar. Karena ada tanda kiamat yang sughra, yang kecil, dan ada tanda kiamat yang kubra, tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang sughra, yang kecil, ini terjadinya masih jauh dari hari kiamat, sedangkan tanda kiamat yang kubra, yang besar, ini terjadi mendekati hari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan tanda yang pertama bukanlah munculnya Dajjal, namun munculnya dukhan, munculnya asap. Sebagian ulama mengatakan yang pertama adalah munculnya Dajjal, sebagaimana dalam kitab ini. Wa annahu ba'da fathil Konstantiniyati, dan munculnya Dajjal itu setelah ditaklukkannya Konstantinopel. Wa qabla nuzulil Masih ibni Maryam alaihissalam minas sama'i, dan keluarnya Dajjal itu sebelum turunnya Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam dari langit. Ai fi akhir khilafatil Mahdi,
yaitu munculnya Dajjal itu terjadi di akhir-akhir masa khilafahnya atau pemerintahannya Imam Al-Mahdi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa futihal Konstantiniyatu khuruju ad-Dajjali." Dan ketika Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat, Nabi sebutkan di buka Konstantinopel, artinya ditaklukkan Konstantinopel. Kemudian setelah itu khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi ditaklukkannya Konstantinopel, demikian juga keluarnya Al-Imam Al-Mahdi, ini termasuk dalam asyratus sa'ah as-sughra, ciri-ciri kiamat yang kecil. Sedangkan keluarnya Dajjal itu termasuk asyratus sa'ah al-kubra, ciri-ciri kiamat yang kubra, yang besar. Wasumya ad-Dajjalu masihan imma li'annahu mamsuhul hajibi al-aymani wal-aini al-yumna tafiyatan. Dinamakan Masih. Kenapa Dajjal dinamakan Masih? Kenapa ada julukan Masih? Yang tadi Masih itu artinya rata. Imma, kemungkinan yang pertama, li'annahu mamsuhul hajibi, karena keningnya itu rata. Al-hajib al-ayman, kening yang sebelah kanan itu rata. Wal ainil yumna, dan juga mata yang sebelah kanan itu juga rata. Wafiatan, seperti sesuatu yang busuk. Au li'annahu yasihu fil ardi. Kemungkinan yang kedua dinamakan al-masih karena dia yasih. Yasih artinya melakukan perjalanan di muka bumi. Ad-Dajjal itu bisa melakukan perjalanan ke penjuru bumi dengan sangat cepat. Wasumya ad-Dajjalu likathrati wa 'idhami dajlihi. Dinamakan Ad-Dajjal. Kenapa dia dinamakan Ad-Dajjal? Karena kathrati wa 'idhami dajlihi. Banyaknya dia dajjal. Dajjal artinya kadzib, berbohong. Banyaknya berbohong dan melakukan kebohongan-kebohongan yang besar. Alladzi yughti bihi al-haqqa, yang menutupi kebenaran. Wa huwa akhirud dajjalati wa a'zamuhum. Dan Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal adalah Dajjal yang terakhir dari Dajjajilah. Dajjajilah artinya Dajjal. Dan dia adalah Dajjal yang paling besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sebelum keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal itu juga banyak Dajjal-Dajjal kecil yang disebutkan dalam hadis yang lain. Yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Akan datang di akhir zaman para dajjal-dajjal yang pendusta. Ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Yang mereka akan menyampaikan kepada kalian perkataan berupa hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar atau juga tidak pernah didengar oleh ayah-ayah kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Yaitu orang-orang yang menyampaikan dan menyebarkan hadis-hadis palsu. Dan juga orang-orang yang berdusta dalam masalah agama. Orang yang menyampaikan keyakinan-keyakinan yang dusta. Keyakinan-keyakinan yang aneh, yang tidak ada asalnya dari salafus saleh. Kata Nabi, ini adalah dajjalun kadzabun. Para dajjal-dajjal kecil yang pendusta. Nah, di akhir zaman akan datang Dajjal yang mengakhiri keluarnya Dajjal-Dajjal kecil tersebut. Idzamu fitnatihi, qala sallallahu alaihi wasallam, fitnah Dajjal yang paling besar, sebagaimana Nabi sebutkan, ma baina khalqi adama ila qiyamis saati amrun akbaru min fitnatid Dajjal. Tidak ada perkara yang paling besar, yang paling mengerikan daripada fitnah Dajjal antara diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Antara waktu ketika pertama kali manusia diciptakan sampai hari kiamat, maka fitnah, yaitu godaan, itu bencana,
dan kesesatan yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Wa fil musnadi wa sahih Muslimin qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Ahmad, demikian juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, la yafirranna an-nasu min ad-dajjali fil jibali. Sungguh nanti manusia akan lari, akan kabur dari Dajjal sehingga mereka pergi ke gunung-gunung. Allahul musta'an. Wa min fitnatihi annahu yaqulu. Di antara bentuk fitnah Dajjal, godaan dari Dajjal, bahwasanya dia akan mengatakan ana rabbukum, saya adalah Rabb kalian. Kalau Nabi SAW padahal Nabi bersabda, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Sungguh kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati, sampai kalian meninggal. Maka di sinilah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu mengetahui hadis Nabi, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Orang yang menuntut ilmu, orang yang paham agama, orang yang belajar hadis akan paham hal ini. Maka ketika Dajjal mengatakan ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, orang yang berilmu tidak akan terpengaruh, tidak akan terpedaya. Dan dia yakin bahwasanya dia bukan Rabb, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, namun dia adalah Dajjal. Wa min fitnatihi annahu ma'ahu jannatan wa naran. Dan di antara godaan atau fitnah Dajjal, Dajjal itu memiliki surga dan neraka. Memiliki surga ala Dajjal dan neraka ala Dajjal. Ya, bukan surga neraka sebenarnya. Fanaruhu jannatun. Maka nerakanya Dajjal itulah surga yang sebenarnya. Wa jannatuhu narun. Dan surganya Dajjal itulah neraka. Artinya Dajjal itu akan menawarkan kenikmatan-kenikmatan seperti surga dan akan mengancam dengan hal-hal yang mengerikan seperti neraka. Maka orang yang ditawari kenikmatan-kenikmatan oleh Dajjal dan dia terperdaya, maka sesungguhnya dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diancam oleh Dajjal dengan kengerian-kengerian, namun mereka tetap istiqamah, mereka tidak terperdaya, mereka bersabar bertahan walaupun merasakan kengerian, merasakan musibah dari Dajjal, namun sebenarnya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksud dari perkataan fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Faman ibtala atau faman ibtuliya bi fitnatihi falyasta'id billahi wal yaqra fawatihal kahfi. Maka barang siapa yang diuji dengan fitnah Dajjal, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dan hendaknya dia banyak-banyak membaca awal-awal dari surat Al-Kahfi. Ya, di antara upaya untuk bisa terlindungi dari fitnah Dajjal adalah dengan menghafalkan dan juga banyak-banyak membaca awal-awal surat Al-Kahfi, yaitu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Wa min fitnatihi ay yaqula lil a'rabi. Di antara fitnah Dajjal, Dajjal mengatakan kepada orang A'rabi, kepada orang gurun, kepada orang pedalaman. Dajjal mengatakan, ara'aita in bu'ithtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbaka. Wahai orang A'rabi, bagaimana menurut Anda kalau saya bisa menghidupkan kembali ayahmu dan ibumu? Apakah engkau akan bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Fayaqulu na'am. Maka orang A'rabi tersebut, orang pedalaman tersebut mengatakan, iya. Kalau engkau bisa hidupkan ayah dan ibu saya akan mengaku engkau adalah Tuhan. Fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi. Maka dua setan itu menyerupai bentuk ibunya dan bapaknya atas perintah Dajjal. Fayaqulani ya bunayya
Ittabi'hu. Kemudian dua setan tersebut yang berbentuk ayah dan ibunya mengatakan, wahai anakku, ikutilah dia, ikutilah Dajjal. Fa innahu rabbuka, karena dia adalah Rabbmu, kata si setan. Wa inna min fitnatihi ay yusallita ala nafsin wahidatin wa yaqtuluha binashriha bil minshari hatta talaqqa shiqqataini. Di antara fitnah Dajjal, di antara musibah atau cobaan dari Dajjal, bahwasanya dia bisa menguasai atau menangkap seseorang, kemudian dia membunuhnya, kemudian dia membelahnya menjadi dua, ya, membelahnya dengan gergaji biminsyar sampai dia terbelah menjadi dua. Tsumma yaqulu, kemudian Dajjal mengatakan, "Unduru ila abdi fa inni ab'atsuhu." Wahai orang-orang, lihatlah kepada hamba saya ini, kepada orang yang saya belah ini, saya akan hidupkan kembali. Tsumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi. Kemudian Dajjal mengatakan, namun orang ini yang saya akan hidupkan ini, dia mengira bahwasanya dia memiliki Rabb selain aku, selain Dajjal. Fa yab'atsuhu Allahu wa yaqulu lahu ad-Dajjalu al-khabithu man rabbuka. Kemudian Allah pun menghidupkan kembali orang tersebut, dan Dajjal mengatakan kepada orang yang dihidupkan tersebut, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Fa yaqulu Rabbi Allah. Maka orang yang dihidupkan tersebut mengatakan, Rabbku adalah Allah. Wa anta aduwullahi, dan engkau, wahai Dajjal, engkau adalah musuh Allah. Fa anta Dajjal wallahi, engkau adalah Dajjal demi Allah. Ma kuntu qattu asyadda basiratin bika minal yaumi. Sungguh aku lebih yakin lagi bahwasanya engkau adalah Dajjal hari ini. Artinya orang ini sebelum dia dibunuh oleh Dajjal, dia yakin bahwasanya dia adalah Dajjal. Ketika dia dibunuh kemudian dihidupkan kembali, dia menjadi semakin yakin bahwasanya dia adalah Dajjal. Bahwasanya yang bicara dengan dia itu adalah Dajjal. Bukan malah mengimani Dajjal adalah Rabb. Karena orang ini tahu bahwasanya akan datang Dajjal dan dia bisa mematikan dan menghidupkan orang, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga di antara faedah seseorang itu punya ilmu. Ketika seseorang itu punya ilmu, maka dia tidak akan terperdaya oleh Dajjal. Ilmu yang dia miliki akan melindungi dia dari Dajjal. Maka di antara hal penting untuk mewaspadai fitnah Dajjal, untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal adalah kita menuntut ilmu syar'i. Ya, kemudian wa inna min fitnatihi ay ya'muru as-samaa'a an tumtira fa tumtiru wa ya'muru al-arda an tanbuta fatanbutu. Di antara fitnah Dajjal, di antara godaan dan musibah dari Dajjal, bahwasanya dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Kemudian dia juga bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, dan tumbuhan pun akhirnya tumbuh. Maka kita lihat di sini fitnah Dajjal itu sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat membahayakan dan sangat-sangat memperdaya. Bagaimana tidak ketika ada yang bisa menghidupkan dan mematikan orang? Maka orang yang imannya lemah akan langsung percaya dia adalah Tuhan. Bagaimana tidak ketika Dajjal bisa memberikan kenikmatan-kenikmatan dan bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, bisa menurunkan hujan ketika kondisi paceklik, kemarau, kekeringan. Maka orang-orang yang tidak tahan dengan haus, tidak tahan dengan kelaparan, maka akan terpedaya. Demikian juga bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang tadinya semua tanam-tanaman yang dimakan oleh manusia itu tidak tumbuh, sehingga manusia kelaparan. Kemudian di tengah kelaparan Dajjal datang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan untuk dimakan. Maka iman yang lemah akan langsung terperdaya, akan langsung percaya bahwasanya dia adalah Tuhan, penyelamat. Orang imannya lemah akan menganggap Dajjal ini pahlawan.
Maka ini ujian yang sangat mengerikan sekali, ujian yang sangat besar sekali. Maka hendaknya di antara kita tidak ada yang merasa aman dari ujian atau dari fitnah Dajjal. Hendaknya kita merasa takut dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma nihayatu dajjali fa innal masiha Isa ibn Maryam alaihi salamu ba'da nuzulihi minas sama'i yudrikun nasa yusalluna subha wa ra'a imamihim rajulin salihin huwal mahdiyu. Adapun tentang akhir kehidupan dari Dajjal, yaitu bahwasanya Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam setelah dia turun dari langit, dia mendapati orang-orang sedang salat subuh. Maka Nabi Isa alaihissalam turun dari langit di waktu subuh, ketika orang-orang sedang salat subuh. Dan orang-orang salat subuh bermakmum kepada imam mereka, seorang laki-laki yang soleh, yaitu Al-Mahdi. Wa yusalli ma'ahum mu'tamman bidzalikal imami. Nabi Isa pun salat bersama kaum muslimin, bermakmum kepada Imam Mahdi. Fa idzan sarafa qala Isa alaihissalam. Ketika orang-orang selesai salat, maka Nabi Isa mengatakan, "Iftahu al-baba." Fayaftahunahu wa wara'ahu ad-dajjalu ma'ahu sab'una alfin yahudiyin. Nabi Isa mengatakan, bukalah pintu, yaitu pintu masjid. Kemudian orang-orang pun membuka pintunya. Ternyata di balik pintu ada Dajjal, dan bersama Dajjal ada 70.000 orang-orang Yahudi. Kulluhum dhu sayfin. Dan setiap mereka membawa pedang yang muhalla, yang dihiasi, wasajin, dan mereka juga membawa tongkat kayu. Fa idza nadhara ilaihi dajjalu dhaba kama yarubul milhu fil ma'i. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka dia pun mulai meleleh seperti larutnya garam di dalam air. Wa yantaliqu hariban fayudrikuhu Isa alaihissalam. Kemudian Dajjal pun bergerak untuk memerangi kaum muslimin, dan di dalam perang dia mendapati Nabi Isa alaihissalam. Dia bertemu dengan Nabi Isa inda Babi Luddin asy-Syarqi, di suatu tempat yang namanya Babu Lud, di sebelah timur. Wa yat'unuhu biharbatihi fayaqtuluhu wa yazamullahu al-yahuda. Maka Nabi Isa pun menusuk Dajjal dengan tombaknya dan membunuhnya, dan Allah pun musnahkan orang-orang Yahudi. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Ibnu Majah. Ya, demikian dulu yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.